Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dosen penguji ujian kerja PPG Daljab Kemenag tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lungguh Royani SPD, saya guru mata pelajaran PAI di SDN Ciber 4, sekaligus mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27020252579. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi hukum halal dan haram untuk peserta didik kelas 6 SD Ciber 4 semester pertama. Modul pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Saya berharap kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah kita akan belajar, ya, menuntut ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kita dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan sebelum kita berdoa, dicek dulu kondisi masing-masing nih. Duduk siap. Oke, sudah rapi semuanya? Oke, rambutnya sudah rapi? Ada yang gondrong? Gondrong wayahna ya, harus cukur ya. Oke, silakan berdoa dulu dipimpin oleh Saudari Fauzia. Duduk siap, besok. Duduk siap, besok. Duduk siap, besok. Baiklah teman-teman, kita belajar. Marilah kita memulai surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini siapa aja nih yang nggak masuk atau hadir 100%? Ada yang nggak masuk? Nah, siapa yang nggak masuk? Saputra. Aduh, Saputra nih udah 3 kali nggak masuk nih. Saputra sama Bara. Bara gimana? Sakit atau? Oh, sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh kembali ya. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Oke. Seluruh peserta didik silahkan beri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya, semuanya sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Kelas 6B, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang maaf memaafkan, ya. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Nah, ketika kita yang dizalimi, misalkan ya Ajril, ya dicuri uangnya oleh Dadan, ya walaupun dalam konteks bercanda, ya sampai Ajril itu kesel gitu. Tiba-tiba Dadan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Maka yang namanya Ajril wajib memaafkan. Dan Dadan tidak boleh mengulangi lagi perbuatannya. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Ini masuk dalam ranah ilmu fikih tentang tata cara ibadah kita kepada Allah. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan halal dan haram? Oke, kalau halal apa? Halal? Halal. Boleh atau tidak? Kira-kira? Boleh. Jadi kalau halal itu yang boleh dikerjakan. Contoh nih, yang halal itu. Bakso halal nggak dimakan? Halal. Asal dagingnya daging sapi. Kalau bakso isinya daging tikus boleh nggak? Nggak. Berarti haram. Berarti halal boleh kita laksanakan. Kalau haram jangan kita laksanakan. Harus kita jauhi. Ya. Ada yang tahu sumber hukum halal dan haram itu dari apa? Al-Quran dan hadis. Ya. Dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 500 ayat berbicara tentang halal dan haram. Termasuk di dalamnya dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Nanti ya itu materinya di kelas SMP dan juga SMA. Nah selanjutnya ya kita akan belajar tentang halal dan haram. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Definisi itu pengertian. Apa itu halal, apa itu haram. Ya, yang bertolak belakang. Oke, selanjutnya siswa juga mampu menyebutkan ya hukum ya yang menjadi sandaran halal dan haram. Kenapa sih daging babi itu haram? Kenapa daging anjing itu haram? Kenapa yang namanya ya misalkan madu itu halal? Apalagi yang halal? Ya, menikah halal nggak? Halal. Kalau berzina haram. Ya, oke. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kenapa ini dikatakan halal? Kenapa ini dikatakan haram? Oke. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke penjelasan, terlebih dulu kita tonton video animasi tentang penjelasan makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Apa sih maksudnya makanan halal dan haram? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Makanan haram adalah makanan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. Dasar hukum halal dan haram ada 3. Yang pertama itu Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtima ulama.
Ada juga sebab-sebab makanan halal dan haram. Yang pertama karena zat asal, dan yang kedua karena proses. Sesuatu yang berasal dari hal yang dihalalkan atau diharamkan. Yang kedua, proses. Proses pembuatan, pengejaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Akan menjadi halal atau haram. Berikut ada contoh-contoh makanan sesuai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kita masuk ke dalam hukum halal dan haram. Ya. Halal diperbolehkan. Kalau haram, sesuatu yang dilarang. Ya. Kalau kita mengkonsumsi contohnya makanan yang halal, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya, udah jelas Islam mengharamkan babi, mengharamkan makan anjing. Tiba-tiba orang Islam dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, ya dia makan babi panggang di Bali. Boleh atau tidak? Tidak, hukumnya adalah haram. Kalau haram kita kerjakan dapat pahala atau dosa? Dosa. Halal boleh dikerjakan, kalau haram jangan dikerjakan alias harus ditinggalkan. Nah ini ya beberapa contoh ya makanan atau hewan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam. Nah ini gambar apa nih? Sapi atau kerbau? Sapi. Ya. Sapi halal atau haram? Halal. Yang selanjutnya yang tengah. Hewan apa itu? Unta. Boleh dimakan? Boleh. Ya, halal. Yang paling pinggir tuh, apa tuh kira-kira? Babi. Ini babi panggang. Nah, babi panggang ini biasanya ada di Bali. Bagi orang Bali, dia bukan agama Islam, orang Hindu, nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi orang Islam, mengkonsumsi babi panggang, pokoknya turunan dari babi, mau jadi sotomi isinya daging babi, tetap jadi haram. Ya. Nah ini apa nih kira-kira nih? Bir, minum-minuman keras. Halal atau haram? Haram. Mun bajigur halal tuh? Bajigur. Ya, bajigur, bandrek, halal. Oke. Kalau ini apa ini? Ikan boleh dikonsumsi? Boleh. Seluruh ya hewan yang berada di lautan itu halal dikonsumsi. Termasuk yang namanya hiu. Paus boleh dikonsumsi dagingnya? Boleh. Kepiting boleh dikonsumsi? Boleh. Kecuali kepiting yang ada di kita. Ya, yang ada di selokan-selokan itu haram dikonsumsi. Selanjutnya sudah dibagi kelompok ya? Oke. Nah, ada tugas kelompok nanti dikerjakan. Tuliskan saja ya. 10 makanan yang halal dan 10 makanan minuman yang halal ya, bisa 55. Misalkan makanan yang halal itu adalah karedok, yang haram itu misalkan sate babi. Minumannya apa gitu ya. Ya, bisa dimengerti? Oke. Silakan. Oke. Silakan diisi ya. Ditulis nama dan kelas. Misalkan nama Dadan kelas 6B. Tulis makanan yang halal. Ya contoh makanan yang halal itu apa? Apa yang biasa dimakan? Bakso, mie ayam. Ya 10 ya termasuk minuman. Ya misalkan makanannya 5, minumannya 5. Yang haram apa? Misalkan bir. Apalagi minuman, darah unta mah halal. Misalkan darah apa? Darah ular. Nah, kayak gitu ya. Silakan dikerjakan. Nanti ada perwakilan yang tampil untuk menjelaskan makanan yang halal dan haram. Apa nih membacakan makanan yang halal? Bakso, karedok, Yang pertama apa? bakso. Oke, terus? Yang kedua karedok. Karedok halal atau haram? Halal. Terus apa lagi? Tiga, chicken. Chicken itu ayam ya, mungkin fried chicken ya. Halal atau haram? Halal. Terus apa lagi, Bil? Yang keempat mie ayam. Mie ayam jelas. Yang kelima Seblak seblak. halal? Halal. Terus? Yang keenam karedok. Karedok halal. Rujak. Rujak halal. Donat. Donat halal.
Burger halal. Soto ayam. Soto ayam halal. Ini yang halal. Selanjutnya yang haram, Bil, apa lagi? Sate babi. Sate babi, satu. Apa lagi? Sate kucing. Sate kucing. Semuanya tepuk tangan dulu. Kelas 6B, alhamdulillah. Barusan dari kelompok berapa? 5 sudah mempresentasikan makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Halal boleh dikonsumsi. Kalau haram jangan dikonsumsi. Oke. Tepuk SDN Ciberem 4. Oke, selanjutnya ya, Bapak akan membagikan evaluasi pembelajaran hari ini. Silahkan diisi ya berdasarkan kemampuan masing-masing materi yang sudah Bapak sampaikan. Diisi ya, ada 5 soal. Diisi ya, diisi. Enggak, diisi dulu. Anak-anak kelas 6B ya, bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Seru? Menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa yang namanya makanan halal dan juga haram itu berada di tengah-tengah kita. Orang Islam harus memakan makanan yang halal. Orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dia memakan makanan yang haram, itu urusan dia. Tapi bagi orang Islam, memakan makanan yang halal adalah wajib. Alhamdulillah, kelas 6B pembelajaran pendidikan agama Islam, materi hukum halal dan haram, sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak jelaskan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya sebelum kita pulang, marilah berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh saudara Syabil. Mangga. Duduk siap. Yes, up. Duduk siap. Yes, up. Duduk siap. Yes, up. Teman-teman, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan selamat sampai di rumahnya kembali masing-masing.